Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk sedikitnya mempersiapkan waktu mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, bacaan penginjil Yohanes pada hari kemarin itu berkaitan dengan Tuhan yang memberikan kepada para murid sebuah penjelasan tentang pekerjaan yang akan dilakukan oleh penghibur atau roh penghibur. Tuhan Yesus di sini hanya menjelaskan eksistensi dari roh penghibur itu ya. Dengan demikian para murid mempunyai gambaran bahwa nanti roh penghibur itu datang tentu dengan sebuah misi atau sebuah tujuan yang sudah dijelaskan oleh Tuhan sendiri pada mereka. Pada kesempatan ini penginjil Yohanes menampilkan kembali lagi berkaitan dengan eksistensi dari roh penghibur itu. Pada dasarnya bahwa roh penghibur ini belum diutus oleh Yesus kepada para muridnya, tetapi di sini Yesus berbicara dengan para muridnya berkaitan dengan roh penghibur yang akan diutusnya atau yang akan datang. Yesus mengatakan bahwa roh penghibur itu yaitu roh kebenaran, dia akan diutus kepada para muridnya, dan kehadirannya atas para murid itu memimpin mereka kepada seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Artinya bahwa roh penghibur yang akan diutus itu kepada para murid, dia akan mewartakan atau dia akan berkata-kata berdasarkan apa yang didengarnya dari Yesus sendiri dan juga Bapa. Dengan demikian, roh penghibur itu dikatakan oleh Yesus sebagai roh kebenaran. Sebab apa yang dikatakannya itu adalah kebenaran yang lahir dari atau yang datang atau yang dikehendaki oleh Yesus dan juga Bapa itu sendiri. Dengan demikian di sini kita bisa sampai pada sebuah pemahaman bahwa memang roh itu diutus oleh Bapa dan Yesus. Dan saya pikir bahwa kalau kembali kepada pemikiran Bapak gereja kita Santo Agustinus, dia pernah mengatakan bahwa tadi Roh Kudus itu atau roh penghibur itu ya, kita pahami sebagai roh penghibur sebagaimana dikatakan penginjil Yohanes, itu adalah sebuah relasi antara Bapa dan manusia, antara Bapa dan Yesus, sehingga menghasilkan roh itu. Dan sebuah relasi yang begitu erat atau roh Yesus dan roh Bapa yang berada dalam sebuah relasi. Karena relasi itu begitu kuat, maka keluarlah roh penghibur ini ya. Di sini hendak mau mengatakan bahwa roh penghibur itu berasal dari relasi Bapa dan Yesus sendiri. Dengan demikian roh penghibur itu adalah roh kebenaran. Roh kebenaran yang kemudian nanti bertugas menuntun para muridnya, menuntun para murid Yesus kepada kebenaran. Dan juga teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, di samping dia akan menuntun para murid itu kepada roh kebenaran, sekaligus ia akan memuliakan Tuhan atau memuliakan Yesus sendiri. Sebab
ia memberitakan apa yang diterimanya dari Tuhan atau dari Yesus sendiri ya. Dan roh itu sebenarnya itu satu ya di dalam Bapa dan Yesus. Si Kristus mengatakan bahwa segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, roh penghibur itu atau ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari padaku. Dengan demikian ya bahwa relasi Bapa dan Yesus itu semacam memancarkan roh itu ya, memancarkan roh itu yang memang eksistensi roh itu adalah kebenaran. Pada akhirnya nanti keberadaan roh itu di dalam para murid itu adalah memuliakan Yesus dan memuliakan Bapa. Di sini hendak mau mengatakan teman-teman saudara-saudariku bahwa setiap orang, Yesus pernah mengatakan setiap orang yang mengasihi Yesus, mengasihi Tuhan tentu mendengarkan firman-Nya. Ya dengan demikian setiap orang yang mendengarkan firman itu adalah orang yang menerima roh penghibur atau roh kebenaran. Salah satu contoh mungkin pribadi yang bisa dikatakan di sini adalah Bunda Maria. Bunda Maria itu adalah pendengar firman yang setia ya, dan juga merenungkan firman itu sehingga dia itu berada di dalam kebenaran atau roh kebenaran itu berdiam di dalam Bunda Maria. Dan saat ini Yesus mengatakan itu kepada para muridnya bahwa para murid itu ya sudah mengasihi Yesus ya. Dan tentunya bahwa karena mereka mengasihi Yesus maka mereka selalu mendengarkan Yesus. Dan kita pun yakin saatnya nanti roh penghibur itu ketika diutus kepada para murid, maka roh itu yang kemudian menjadi kekuatan para murid atau memberi kesaksian akan Yesus sebagai Tuhan yang telah bangkit, tetapi dalam kerjasama dengan manusia yaitu para muridnya. Nah di sini kita kemudian yakin bahwa perutusan para murid itu memang betul-betul ya perutusan yang disiapkan oleh Tuhan Yesus sendiri ya, sudah diantisipasi oleh Yesus sendiri ya, sehingga para murid ketika mewartakan Yesus, mewartakan kebangkitan Tuhan bukan atas nama mereka sendiri, tetapi memang sungguh-sungguh yang mereka wartakan itu adalah Tuhan yang bangkit atau Yesus yang adalah penyelamat manusia. Teman-teman saudara-saudaraku yang terkasih, sekiranya perutusan roh ini ya atau Yesus yang bacaan yang hari ini ditampilkan kepada kita memberikan gambaran bahwa roh yang akan diutus Yesus itu kepada para muridnya itu adalah roh kebenaran yang memang seluruh eksistensinya itu adalah kebenaran. Dan ketika dia diutus, maka para murid yang menerima roh itu juga diwarnai oleh kebenaran, yang pada saatnya nanti para murid di dalam perutusan mereka memancarkan kebenaran atau mewartakan kebenaran, mewartakan Yesus yang bangkit. Dan kita sebagai orang yang telah dibaptis, ini juga merupakan sebuah momen penting, atau pembaptisan itu menjadi momen penting yang perlu kita sadari bahwa kita juga dikaruniai oleh roh yang sama, roh kudus ya, dimana di dalam pembaptisan itu kita kemudian mempunyai tugas dari Tuhan sendiri ya, menjadi pewarta kebenaran atau mewartakan Allah di dalam kehidupan kita. Kita percaya Allah memakai diri kita untuk mewartakan kebenaran itu dalam kehidupan kita. Ya, mungkin pertama-tama kita mewartakannya dulu dalam diri kita sendiri, keluarga, lalu kemudian ke tempat yang lebih luas, tempat kita bekerja, dan juga di lingkungan masyarakat. Ya, di mana di sana kita bertindak sungguh-sungguh menampilkan sebagai orang-orang Kristiani yang taat atau orang-orang yang sungguh sudah menerima baptisan. Dan memang sakramen Krisma juga ya, itu menjadi penyempurna sakramen baptis yang telah kita terima, di mana kita secara iman sudah dewasa, kita sudah mempunyai tanggung jawab yang penuh untuk mewartakan iman kita akan Tuhan yang sudah bangkit di tengah kehidupan kita. Dan kalau kita menyadari sungguh pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus berkaitan dengan roh kebenaran ini, ya mungkin menyentuh diri kita masing-masing bahwa sakramen baptis yang kita terima itu sungguh mulia, sungguh agung. Sakramen Krisma yang kita dapatkan itu ya sungguh agung, sungguh mulia ya. Sebab Tuhan mengutus roh yang sama ke dalam diri kita, sehingga kita pun sungguh bermakna di hadapan Tuhan. Dan karena kesadaran itulah mungkin kita pelan-pelan untuk menampilkan diri sebagai orang yang memang sudah diurapi oleh Tuhan ya, menjadi pewarta kebenaran. Mungkin tidak perlu kita menjadi pastor, menjadi uskup, tetapi
cukuplah kita menggembalakan diri kita sendiri kepada kebenaran dan melandaskan segala tindak tanduk kita di dalam kebenaran, sehingga kita sungguh-sungguh bermakna bagi Tuhan, bagi sesama, dan juga bagi diri kita sendiri. Semoga